Si Spysuitnya Mesut Ozil lagi pakai sepatunya concave. Dan kalau teman-teman mau tahu, sepatu yang dipakai sama Mesut Ozil itu adalah sepatu ini. Sepatunya mau gue review gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi bersama gua Hamam di The Fucking Footwear untuk segmen The Fucking Footwear Review. Ya, udah lama banget gua nggak review sepatu. Jadi sesuai judul, gua hari ini akan nge-review sepatu futsal dari Concave, yaitu Concave Halo Plus Made-in. Ya, ada panjang namanya. Dan ada beberapa alasan kenapa akhirnya gua nge-review sepatu ini. Yang pertama, gua lagi sibuk banget, lagi banyak kerjaan. Jadi kalau kalian lihat kantung mata gua nih, kalau desainer itu susah tidurnya bagus ya. Jadi ya udah, gua nge-review aja yang memang gue udah sering banget pakai gitu. Dan selama gue main futsal sama sepatu ini, itu banyak orang yang nanya. Dan pada akhirnya gue paham, ternyata sepatu ini tidak banyak orang tahu. Dan alasan kedua kenapa gue nge-review sepatu ini itu adalah kemarin tuh lagi rame banget di sosial media bahwa si Mesut Ozil ini udah kerjasama dengan si brand Concave ini. Dan teman-teman bisa langsung cek di Instagramnya Mesut Ozil atau di Instagram Fenerbahce atau di Concave. Si Spysuitnya Mesut Ozil lagi pakai sepatunya concave. Dan kalau teman-teman mau tahu, sepatu yang dipakai sama Mesut Ozil itu adalah sepatu ini. Sepatunya mau gue review gitu. Jadi dengan kata lain, kalau misalkan teman-teman nih yang fans boynya Ozil nih penasaran sama sepatu yang dipakai sama Ozil, walaupun sebenarnya untuk yang special edition ini atau yang ada di gambar tersebut itu mungkin rilisnya tidak dalam waktu dekat. Tapi kalau buat teman-teman fansnya Mesut Ozil yang penasaran kira-kira gimana rasanya pakai sepatu Mesut Ozil, sebenarnya teman-teman bisa mencoba sepatu ini karena kurang lebih spesifikasi uppernya ini sama dengan yang dipakai oleh Mesut Ozil. Sebelum kita jump in ke review sepatunya, gue pengen nge-share sedikit tentang si sepatu ini. Jadi si franchise Halo ini tuh nih udah generasi keempat gitu. Dan generasi pertama itu ada di tahun 2014. Mungkin teman-teman agak-agak lucu nih lihat yang tahun 2014 ya. Tapi di tahun 2016 itu rilislah yang generasi kedua gitu. Nah ini udah mulai agak-agak normal nih. Dan di tahun 2017 itu lahirlah yang generasi ketiga. Nah di generasi ketiga ini udah mulai mantep nih desainnya menurut gue ya. Dan kalau nggak salah di edisi yang generasi ketiga ini dia sudah dipakai oleh pemain sekelas Hulk pada saat itu gitu, pemain timnas Brazil. Dan sepatu yang gue pegang ini adalah rilis di tahun 2019 awal kalau tidak salah, dan masih dengan brand ambassador Hulk pada saat itu gitu. Dan desainnya jauh lebih modern lagi, gue ngerasanya jauh lebih up to date lagi, lebih sleek lagi. Ada beberapa teknologi yang diupdate di sepatu ini dan nanti mungkin gue akan bahas di sesi reviewnya ya. Dan sepatu Concave Halo ini didesain oleh Mr. Volker. Mr. Volker ini juga menjadi head design gue pada saat gue bekerja di Concave. Dan for your information, kalau si Mr. Volker ini itu adalah mantan desainer dari Adidas. Dan beliau yang meng-create sepatu Predator, Adidas Predator di awal-awal tahun 2020 nih. Asik kan, keren banget. Emang orangnya keren banget, cukup senior tapi emang keren sih desainnya. Dan teman-teman bisa ngerasain tadi tuh kan gue tampilin desainnya dari 2014 sampai sekarang yang gue pegang. Nah itu juga beliau sangat turut andil untuk merevolusi si brand Concave menjadi brand yang buat gue ciamik gitu sekarang gitu. Udah desainnya udah oke banget. Dan sepatu Halo ini itu terbagi menjadi 3 kelas harga. Nah, yang paling rendah atau yang paling murah itu dikasih nama Concave Halo Body. Nah, body ini dia uppernya pakai kulit sintetik yang di emboss. Untuk yang tier keduanya atau unit yang saya pegang ini itu diberi nama Concave Halo Maze. Maze itu adalah nama material yang diberi nama oleh si Concave-nya itu adalah material Maze ini. Makanya dia Concave Halo Plus Maze. Untuk yang seri paling tingginya, yang paling mahalnya, nanti gue bakal kasih tau harganya di akhir, itu adalah Concave Halo Plus Pro kalau nggak salah. Nah, dia ini menggunakan material kulit kanguru atau K-leather. Nah, tapi ada beberapa area kayak misalkan emboss yang di depan ini dia dihilangkan di seri Pro-nya karena dia memaksimalkan untuk si kulit kangurunya di bagian fem. Kurang lebih seperti itu. Sebenarnya gue pengen banget cerita tentang si brand Concave ini karena brand Concave ini juga sebenarnya brand yang baru ya, baru masuk Indonesia tahun 2016. Karena kemarin sempat ramai banget kalau si brand Concave ini quote unquote itu dibilangnya adalah brand Indonesia. Tidak sepenuhnya salah dan tidak sepenuhnya benar juga gitu. Dan ya sebenarnya gue pengen sharing banget. Tapi kalau teman-teman tertarik gue share atau gue cerita tentang si brand Concave ini, teman-teman bisa tulis di komentar. Kalau misalkan memang banyak yang pengen tahu, mungkin gue bakal bikin segmen The Fuck In Talk bareng desainernya langsung buat kita ngobrolin tentang si brand Concave ini. Gue langsung jump in aja ke reviewnya. Dan sebelum itu, seperti biasa, kita disclaimer dulu.
Oke, seperti biasa, gue bakal nge-breakdown sepatu ini dari hal yang gue suka dan tidak suka. Dan seperti biasa, gue akan memulai dari hal yang gue suka. Yang pertama yang gue suka di sepatu ini adalah material uppernya atau material maze-nya. Maze ininya nih. Jadi ini uppernya ini diberi nama material maze. Dan kalau gue telaah, ini sebenarnya material mesh, lembaran mesh yang ditiban atau ditutup full dengan material TPU. Tapi di sini gue ngerasanya TPU-nya ini agak-agak spesial karena dia cukup tebal dan sangat-sangat durable. Itu yang gue suka juga karena dari sekian lama pemakaiannya, ya kalian bisa lihat sepatu ini asalnya warna putih jadi udah warna kuning. Kebayang seberapa sering gue pakai sepatu ini dan jarang gue cuci. Dan ini sangat-sangat durable, jadi tidak ada yang sobek, tidak ada yang lecet, hanya beberapa bagian yang di sini terlihat kotor. Dan material TPU ini karakternya dia selain tebal dan kuat, tapi dia juga ada fleksibilitasnya juga cukup baik gitu. Makanya di sini gue ngerasanya cukup nyaman di kaki, sangat suportif di kaki. Dan yang paling gue suka itu adalah aksen paddingnya, aksen padding embossnya. Dan di sini juga nggak asal-asalan ya. Ini ada titik-titik kontrol atau titik-titik tendang gitu. Jadi memang ketika kontrolnya sangat enak banget. Dan materialnya juga dia tidak slippery gitu si materialnya, walaupun dari segi looks dia sangat-sangat sleek, tapi ketika dipegang hand feel-nya ini cukup gripping ke bola gitu. Dan ditambah lagi dengan aksen padding debossnya di sini di beberapa bagian yang tadi yang gue bilang titik tendang dan titik kontrol, sehingga ini juga mensupport teman-teman dalam mengkontrol bola atau shooting bola gitu, bisa memberikan power yang lebih mantap lagi dan juga bisa memberikan kontrol bola yang lebih yahut lagi gitu. Poin kedua yang gue suka dari sepatu ini adalah konstruksi kolarnya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini konstruksi kolarnya itu adalah buti. Buti itu berarti dia tangnya itu nyambung ke mulut sepatu atau ya mulut sepatu lah ya. Dan di sini materialnya adalah neopren dan bukannya cukup lebar, dia cukup elastis. Ini enak banget. Jadi teman-teman gak usah khawatir kalau kaki teman-teman itu nggak bisa masuk ke sepatu, karena beberapa pengalaman gue pribadi, gue menggunakan sepatu ini kadang-kadang tanpa ditali gitu. Maksudnya gue tanpa nali sepatu, jadi gue langsung selep masuk aja gitu, dan dia bisa langsung instan ngasih fitting yang enak, ngelock di area pergelangan kaki. Dan satu detail yang gue sangat suka banget di area kolarnya ini adalah back tab belakangnya yang berbentuk heel padding nih, yang dia kayak heel padding overlap. Jadi dia sangat-sangat membantu teman-teman ketika menggunakan sepatu itu. Kenapa alasannya? Gue bisa pakai sepatu ini tanpa harus nali sepatu. Jadi gue bisa narik ini dan narik ini tuh, enak banget, langsung stop, langsung masuk gitu. Poin ketiga yang gue suka dari sepatu ini adalah heel shape-nya. Syung, nih dia seperti mangkok. Memang untuk beberapa orang ini tidak enak dipandang karena gue juga tidak biasa di mata gue sebenarnya si heel shape-nya. Tapi sebenarnya yang lebih bikin gue suka sama si heel shape ini adalah ketika kaki saya masuk ke sepatu ini, heel kanternya ini benar-benar memeluk si tumit gitu dan menjaga si tumit agar tidak bergerak atau shaking lah atau berpindah tempat. Dan ini sangat-sangat membantu buat teman-teman yang kiranya ada di posisi pivot, kalau nggak ada di posisi anchor, karena bisa enak banget buat megang bola, buat nginjek bola, buat kontrol bola, buat ngejaga bola. Jadi biar kuda-kuda teman-teman tetap kencang di atas lapang, jadi ya bisa sedikit mengurangi potensi ankle break atau cedera. Dan poin terakhir yang gue suka dari sepatu ini adalah, ya gue suka banget sama desainnya. Ini preferensi gue pribadi. Dari keempat generasi concave halo, ini desain yang paling gue suka gitu. Pertama, ada opsi warna putih. Jelas gue suka sepatu warna putih. Yang berikutnya adalah desainnya ini sangat-sangat modern buat gue ya. Dia sangat-sangat sleek gitu, tapi tidak melupakan detail. Lihat detail-detailnya. Yahud. Oke, mungkin segitu aja poin-poin yang gue suka banget dari sepatu ini. Dan selanjutnya, seperti biasa, gue akan langsung masuk ke poin-poin yang gue kurang suka dari sepatu ini. Yang pertama, lebar throat-nya. Ya, ini lebar throat-nya. Lebar throat-nya tuh ini nih maksudnya gitu ya. Ini lebar throat yang kalian lihat di layar itu sebenarnya lebar throat setelah gue menggunakan sepatu ini selama hampir setengah tahun. Secara intens ini mungkin udah menjadi 3 sentian gitu, karena ketika gue awal beli ini kalau nggak salah sekitar 2-2,5 sentian. Terutama buat teman-teman yang kakinya lebar gitu. Jadi karena dia throatnya sempit, gue ngerasanya fittingnya di awal-awal pemakaian itu benar-benar kayak kaku gitu, kayak ngelok banget. Butuh waktu yang lama untuk sepatu ini break in ke kaki gue. Kalau nggak salah sekitar sebulanan lebih dengan pemakaian intens pada saat itu, baru sepatu ini bisa ngikutin kaki saya. Poin kedua yang gue nggak suka dari sepatu ini adalah aku strike-nya, si teknologi aku strike-nya ya. Bukan gue nggak suka sebenarnya, tapi gue tidak merasakan benefit yang gimana-gimana gitu dari si aku strike-nya, karena dia penempatannya adalah di punggung kaki, di areanya atas banget gitu. Mereka mengklaim kalau misalkan si aku strike ini ketika impact dengan bola, ketika teman-teman nendang bola, dia bisa menambah
akurasinya karena dia seperti cekungan kan. Jadi dia seperti mangkok yang ngelempar bola. Jadi si bolanya akan misalnya lebih on point gitu. Directionnya tuh tidak kemana-mana. Jadi akurasinya akan meningkat lah, kurang lebih seperti itu gitu. Tapi ya kembali, gue nendang bola sekalipun dengan punggung kaki, mungkin areanya di area sini, gak yang sampai punggung kaki banget gitu. Makanya gue ngerasanya kurang efektif aja gitu si teknologi Aku Strike-nya gitu. Atau mungkin memang harusnya lebih bawah sih. Cuman kalau dibikin lebih bawah memang itu ngaruhnya ke flex-nya nanti akan bermasalah gitu. Jadi buat gue ya gue masih belum bisa ngerasain aja teknologi si Aku Strike-nya. Oke, poin ketiga yang gue kurang suka dari sepatu ini adalah profilnya. Iya, tadi gue udah sempat singgung. Sepatu ini adalah sepatu yang lahir di UK atau brandnya ini lahir di UK gitu. Lastenya, sulasnya, cetakan sepatunya itu diambil dari kaki orang-orang Eropa, orang-orang UK. Ya makanya panjang-panjang, teman-teman bisa ngeliat ini sepatunya panjang banget gitu. Dan mayoritas kaki orang Indonesia itu lebar-lebar. Dan kaki gua, biasanya gua pakai 43. Untuk sepatu concave ini spesial gua pakai size 44. Memang dia agak-agak sedikit ada space di bagian depan. Tapi ini sangat-sangat terbantu sama si material mesh-nya yang sangat-sangat enak. Makanya gua tidak terlalu merasakan rasa-rasa loose di bagian depan secara berlebihan. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika pertama kali menggunakan sepatu ini, gue butuh waktu, tadi gue bilang sebulan lebih untuk sepatu ini bisa break in ke kaki gue. Selebihnya overall oke, nggak masalah ketika memang ini sudah break in ke kaki teman-teman. Segitu aja, kita langsung masuk ke kesimpulannya. Yang pertama, kualitas. Kualitas gue kasih poin 8 dari 10. Buat teman-teman yang nggak tahu, ini diproduksi di Indonesia, di PT Agio Multimax, itu ada di Banten. Build quality-nya, kualitasnya ini memang standar Eropa. Pertama dari si materialnya durable banget, belum ada yang sobek, belum ada yang lecet. Remnya rapih banget, tapi di sini memang si midsole-nya ini udah mulai bocel-bocel. Ya kalau gue perhatiin sini dia bottomnya generik ya, masih belum otentik, masih bottom-bottom generik dari China. I'm sorry, gue harus jujur gitu. Talinya juga, nah talinya dia pakai cotton ya, jadi dia serabutnya kemana-mana gitu. Mungkin akan jauh lebih bagus ketika dia pakai talinya berbahan nylon gitu. Tapi build quality uppernya gue suka banget, jahit-jahitannya sangat-sangat rapi, talinya juga sangat kuat, build quality-nya pokoknya oke deh. Untuk masalah fitting 7,5 dari 10. Ya, masalah fitting di awalnya agak-agak kurang nyaman di awal lah pokoknya gitu, karena dia narrow, karena dia panjang, jadi kayak butuh waktu aja buat sepatunya adjust ke kaki gua gitu. Makanya gua kasih poin 7,5. Tidak jelek karena memang ketika ini udah break in ke kaki teman-teman, ini enak banget. Oke, poin berikutnya itu adalah masalah kenyamanan. Gua kasih 8 dari 10. Ini gua pakai ini nyaman banget, selain karena emang materialnya sangat-sangat support ke kaki gua. Terus ada heel-nya, ini yang benar-benar emang meluk si kaki, bikin kaki gua juga nyaman banget, steady, nggak shaking, nggak gerak-gerak. Dan yang paling gue suka itu collar booty-nya dan heel back tab-nya nih, si heel padding-nya ini enak banget. Bikin gua ngerasa nyaman banget ketika memakai sepatu ini, bisa cepat langsung slap, langsung fit. Langsung kayak Poin desain, ya ini personal, kembali lagi gue kasih 9 dari 10 karena gue suka banget sama desainnya. Dari 4 generasi Concave Halo, gue paling suka desain yang satu ini. Bahkan sebenarnya gue udah ngeliat desain yang generasi kelimanya, tapi memang belum dirilis sama pihak Concave. Ya mungkin gue nggak tahu kapan rilisnya, tapi buat spoiler aja, ya gue tetap suka sama desain yang ini gitu. Ya terakhir, poin terakhir itu harga. Ya ini harga rada-rada nih, 7,5 dari 10 karena memang harga ini tidak biasa. Untuk yang tier kedua ini, untuk yang Concave plus Maze ini, itu marketplace online gue lihat ada yang menjual dari 900 sampai 1,5 juta. Memang bukan harga yang bagus di kantong market Indonesia, tapi untuk yang badinya itu di harga 700 sampai 800 gitu. Untuk yang K-leathernya, kalian tahu lah yang K-leathernya ya mungkin nyaris 2 juta lah dijualnya gitu. Tapi kalau teman-teman pengen merasakan experience sepatu yang dipakai sama Ozil, saya saranin untuk membeli yang seri Maze sampai seri Pro-nya atau yang K-leathernya, karena Ozil tidak dikasih seri badinya atau yang menggunakan kulit sintetik. Jadi total skor itu 40 dari 50, skor yang bagus gitu. Maksudnya ini untuk brand yang orang tidak banyak tahu dan memang dia didistribusinya masih belum merata ke seluruh Indonesia. Jadi tahan dulu, coba dulu, sikat dulu. Kalau kata gue ini diantara coba dulu sama sikat. Kenapa? Karena gue ngerasanya sepatu ini worth to try, bisa jadi opsi banget buat teman-teman. Tapi memang yang menjadi concern adalah kakinya. Karena kaki saya lebar, ya mungkin buat teman-teman yang kakinya lebar dan penasaran menggunakan sepatu ini, saran saya memang harus coba fitting dulu, kira-kira nyaman apa enggak, kira-kira mau nggak sabar-sabar nih sebulan nih sampai si sepatunya break in, karena kalau udah break in ini enak banget. Tapi buat teman-teman yang kakinya panjang, ya ini sepatu mungkin cocok banget gitu. Si store-nya tuh ada di PIM di Jakarta, jadi buat teman-teman yang di sekitaran Jakarta mungkin bisa datang ke PIM untuk ngetes sepatu ini gitu. Dan tidak banyak toko-toko yang atau distributor yang menjual, mungkin di online tetap jual, tapi saya tetap menyarankan untuk teman-teman fitting. Nah buat teman-teman yang ada
di luar kota yang susah ke Jakarta buat fitting sepatu ini, saran saya teman-teman fitting sepatu Nike kalau nggak Mizuno, itu patokannya. Si profilnya ini kurang lebih sama. Ya pokoknya segitu review kali ini. Kalau teman ada pengalaman menggunakan sepatu ini, kalau teman-teman ada yang pengen tanya mengenai sepatu ini atau teman-teman pengen share apapun, teman-teman bisa tulis di kolom komentar, kita bisa diskusi di situ. Dan kalau teman-teman suka sama video ini, teman-teman bisa support kami dengan cara di like, share, dan subscribe tentunya. Dan juga jangan lupa gue ada di sosial media, gue ada di Instagram. Ya teman-teman bisa DM saya semua pertanyaan teman-teman mengenai sepatu, rekomendasi teman-teman untuk mungkin saya bisa unbox dan bisa saya review. Be authentic, be genuine, be real, believe in yourself. See you on the next review. Gua Hamam, ciao.